Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarnoputra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPNGP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPNGP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPNGP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPNGP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPNGP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPNGP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPNGP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP Ahmad Basara dan Jubir P3 Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu.
Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati.
Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarno Putra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di Harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarno Putra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarno Putra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPNGP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPNGP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPNGP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPNGP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPNGP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPNGP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPNGP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanusudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP Ahmad Basara dan Jubir P3 Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024.
Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024.
Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai presiden selesai akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespons soal usulan
Guntur Soekarno Putra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah, yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB, Amar Syapurba, kemudian Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara, dan Jubir P3, Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme.
Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai Presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu,
Keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarno Putra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di Harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai Presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarno Putra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarno Putra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni, kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB, Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea,
lalu Ketua DPP PDIP Ahmad Basara dan Jubir P3 Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati.
Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarnoputra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah, yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP Ahmad Basara dan Jubir P3 Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu.
Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu.
Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarno Putra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di Harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai Presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarno Putra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarno Putra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni, kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Beni Ramdhani,
lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP Ahmad Basara dan Jubir P3 Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi.
Dikatakan Jokowi, presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang.
Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarno Putra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah, yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB, Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara, dan Jubir P3, Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang.
Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu,
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarno Putra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarno Putra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di Harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai Presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarno Putra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarno Putra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni, kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono.
Kemudian Ketua Harian Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Angela Tanusudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB, Amar Syapurba, kemudian Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara, dan Jubir P3, Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan.
Jokowi menyinggung, presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai presiden selesai akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP
PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarnoputra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah, yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanusudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB, Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara, dan Jubir P3, Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023,
pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai Presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama,
yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di Harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai Presiden selesai akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarnoputra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni, kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik.
Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid, yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB, Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara, dan Jubir P3, Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya.
Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, Presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai Presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai Presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.
Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PD Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarno Putra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologi Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarno Putra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPN-GP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPN-GP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPN-GP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPN-GP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanu Sudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB, Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara, dan Jubir P3, Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial.
Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para relawan harus menatap masa depan Indonesia dengan optimisme. Sebab, sejumlah lembaga dunia memperkirakan Indonesia bisa menjadi negara maju dalam 20-25 tahun ke depan. Jokowi menyinggung, Presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024 hingga 2029, 2029 hingga 2034, sampai 2034 hingga 2039 akan berperan krusial. Oleh karenanya, ia meminta relawan untuk berhati-hati memilih pemimpin karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak, ucap Jokowi. Dikatakan Jokowi, presiden masa depan, tidak boleh grogi menghadapi gugatan semacam itu. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya digertak negara sebesar apapun, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara itu diklaim mencapai 16.000 orang. Saat berpidato, Presiden menganggap para relawannya sudah paham soal karakteristik Presiden mendatang yang menurutnya diperlukan Indonesia. Oleh karenanya, ia tak perlu menyampaikan secara gamblang siapa sosok tersebut. Tidak perlu saya sampaikan tapi Bapak, Ibu semuanya sudah ngerti dan sudah tahu. Karena negara ini negara demokrasi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tambahnya. Jokowi menjelaskan bahwa para Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDIP pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi,
dan Megawati pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 Republik Indonesia, RI, tersebut tampak tak tertarik. Ia justru menyebut, setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDIP. Jokowi menyebut dua nama, yaitu Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai ketum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski begitu, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDIP pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno itu tak bisa diabaikan dalam konteks generasi pasca Ibu Mega, menurut Burhanuddin, itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan soal potensinya untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, wacana Jokowi menjadi Ketum PDI Perjuangan pertama kali digulirkan oleh Muhammad Guntur Soekarnoputra, putra sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno sekaligus kakak dari Megawati. Guntur menuangkan pikirannya itu dalam artikel yang berjudul Indonesia Jokowi dan Megawati Pasca 2024 di harian Kompas pada Sabtu 30 September 2023. Namun ketika ditanya soal peluang tersebut, Presiden ke-7 RI itu tampak tidak tertarik. Ia justru menyebutkan setelah tugasnya sebagai presiden selesai, akan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya masih banyak sosok muda yang bisa dicalonkan atau layak menjadi ketum PDI Perjuangan. Jokowi menyebut dua nama yakni Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo. Saat ini Puan Maharani tengah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI. Sementara Prananda diberi amanah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi buka suara terkait wacana Presiden Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Menurut Burhanuddin, wacana membuat orang-orang bisa menafsirkan bahwa keturunan biologis Soekarno membuka opsi PDIP bisa dipimpin oleh mereka yang bukan keturunan langsung dari Presiden pertama Indonesia itu. Berdasarkan pandangan Burhanuddin, ide dari Guntur Soekarnoputra soal Jokowi menjadi penerus Megawati itu menarik. Meski demikian, keputusan soal siapa yang akan menjadi penerus Megawati merupakan mandat dari peserta Kongres ke-6 PDI Perjuangan pada tahun 2025 mendatang. Jika nantinya peserta Kongres masih menganggap bahwa keturunan biologis Soekarno tidak bisa diabaikan dalam konteks regenerasi pasca Ibu Mega menurut Burhanuddin, hal itu bagian dari pilihan PDIP yang harus dihormati. Ia lalu menegaskan wacana soal Jokowi menjadi penerus Megawati merupakan suatu wacana publik yang sehat untuk demokrasi dan untuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon soal usulan Guntur Soekarnoputra itu. Hasto mengatakan sebagai sebuah gagasan pihaknya menerima usulan putra sulung Soekarno tersebut. Namun ia menjelaskan saat ini skala prioritas PDIP adalah memenangkan pemilihan umum di 2024. Hasto menyebutkan ketika itu PDIP tengah menggelar rapat kerja nasional yang keempat. Kemudian Rakernas 5 akan digelar setelah pemilu dan selanjutnya Kongres ke-6 tahun 2025. Lalu ia menegaskan dalam Kongres tentu saja mekanismenya adalah arus bawah yakni mendengarkan suara anggota partai. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka masih mempertimbangkan tawaran untuk masuk menjadi bagian tim pemenangan nasional Ganjar Presiden atau TPN-GP. Gibran mengungkap, salah satu pertimbangannya yakni kalau ia masuk menjadi bagian TPN-GP, ia harus cuti lama dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Rencananya Gibran akan menemui Ketua TPN-GP Arsyad Rashid untuk membicarakan tawaran untuk menjadi bagian dari tim tersebut.
Gibran belum mau membeberkan posisi apa yang nanti akan ia emban saat masuk ke dalam tim TPNGP. Namun Gibran mengaku telah menjalin komunikasi terkait dengan tawaran tersebut. Gibran akan memastikan apa saja tugasnya jika ia masuk dalam tim TPNGP. Adapun nama-nama tokoh yang masuk dalam tim inti pemenangan Ganjar terdiri dari pengusaha, pensiunan Jenderal TNI dan Polri hingga petinggi partai politik. Mereka diantaranya Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin yang juga Bos Indika Energi Arsyad Rashid yang dipilih sebagai Ketua TPNGP. Kemudian posisi Wakil Ketua Umum diisi oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Edi Pramono. Kemudian Ketua Harian Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi juga mengisi posisi sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar. Kemudian deretan Wakil Ketua TPNGP lainnya yakni Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanusudibyo, kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Beni Ramdhani, lalu Koordinator Dewan Penasihat Komunitas Alumni ITB Amarsya Purba, kemudian Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, lalu Ketua DPP PDIP Ahmad Basara dan Jubir P3 Usman Tokan. Presiden Joko Widodo hari ini Sabtu, 7 Oktober 2023, pagi, menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan relawan alap-alap di Bogor, Jawa Barat. Di hadapan belasan relawan, Jokowi menyebut jika mereka sudah tahu siapa sosok capres yang akan didukung di Pilpres 2024. Relawan yang hadir dalam acara